pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening, kuasa damai jelang bening. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Kita bersyukur kita dapat berjumpa kembali di dalam siaran online untuk persekutuan doa pagi ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa untuk minta pertolongan Tuhan agar acara ini dapat berlangsung dengan baik. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan ketika kami pada hari ini, saat ini, kami dapat mendengarkan firman-Mu. Bukan merupakan suatu kebetulan dan bukan suatu kesengajaan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan terus menuntun kami di dalam kehidupan kami, terlebih ketika kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah saat ini Engkau berfirman Tuhan melalui hamba-Mu, biarlah Engkau perlengkapi apa yang menjadi kekurangan, dan biarlah Engkau terus menyuarakan suara-Mu lewat Alkitab atau lewat orang yang memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati seluruh peralatan yang tersedia, biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik, dan biarlah siaran ini dapat kami tangkap dengan baik melalui layar handphone kami masing-masing. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan doa pagi pada hari ini saya akan membawakan satu ayat atau satu pasal, dan yang termasuk yang paling terkenal dan paling digemari dan paling favorit, yaitu dari Mazmur 23 ayat 1 hingga ke-8 ke-6 ayat Mazmur 23 ayat 1 hingga ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saya akan bacakan dengan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, ketika saya mendengarkan atau merenungkan di dalam pasal 23 Mazmur ini, saya teringat ketika baru-baru ini saya berkunjung ke suatu kafe atau rumah makan di tengah sawah. Suasananya sangat asri, suasananya sangat tenang, suasananya sangat damai, di mana hanya ada suara gemericik air dan suara pohon, tiupan angin, dan itu yang menimbulkan gesekan di antara pohon-pohon bambu. Dan memang suasananya adalah suasana yang sangat-sangat desa sekali, dan saya betah di situ, dan saya merasakan sungguh ada kedamaian yang luar biasa di tengah hiruk pikuk pekerjaan, di tengah hiruk pikuk segala tugas. Dan saat itulah saya betul-betul bisa menikmati suatu rasa atau suasana di rumah makan itu. Walaupun makan sederhana, tetapi saya merasakan nikmat sekali untuk hidup atau untuk tinggal di dalam suasana desa tersebut. Nah, Bapak Ibu, di dalam Mazmur 23 ini juga menceritakan suatu hati yang penuh kedamaian, hati yang penuh kesejukan, hati yang penuh ketenangan ketika menghadapi segala sesuatu di luar diri kita ataupun di dalam diri kita. Mazmur 23 adalah mazmur dari karangan Raja Daud, raja yang betul-betul terkenal, raja yang betul-betul setia kepada Tuhan Allah. Kalau kita membayangkan Mazmur 23 ini adalah suatu gambaran komplit atau suatu isi hati dari seorang raja, yaitu Raja Daud. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang penuh kasih. Ia memelihara kehidupan Daud. Dia merasakan dan menceritakan tentang kehidupan dirinya. Dirinya dahulu adalah seorang gembala, dan dia bertugas mengembalakan domba-dombanya. Di antara sekian saudaranya, dia mempunyai tugas untuk mengembalakan domba-dombanya. Dan ketika dia menjadi raja, dia mengarang atau menuliskan Mazmur ini karena dia menggambarkan dia sebagai domba dan gembalanya adalah Tuhan Allah. Jadi Tuhanlah yang selama ini memelihara kehidupan para dombanya untuk hidup dengan berkelimpahan. Daud pun merasakan hal tersebut. Nah, dikatakan di sini, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, rumput yang hijau ini menggambarkan suatu makanan yang terbaik untuk dombanya. Jadi gembala ini menyediakan rumput yang terbaik, bukan rumput yang layu atau rumput yang kering, tetapi adalah rumput yang betul-betul segar, rumput yang baik, hijau, dan enak untuk dimakan. Jadi memberikan makanan yang terbaik untuk para domba-dombanya. Dan ternyata juga selain makanan, dia memberikan suatu tempat atau suatu sumber air yang tenang. Jadi ketika gembala ini
mencari air, dia mencari air yang tenang, bukan air yang deras, bukan air yang menghanyutkan, bukan pula air yang kumuh atau air yang kotor. Dan tentunya domba ini haruslah diberikan yang terbaik, yaitu air yang bersih dan air yang tenang, tidak menghanyutkan. Kemudian apalagi Bapak Ibu, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia, atau Daud sebagai manusia pun kadang-kadang tidak tahu arah mana yang dituju, apa yang harus dilakukan. Dia harus ke kota mana, ke desa mana, atau harus melakukan apa. Tetapi ketika Tuhan dianggap sebagai gembala yang baik, Daud selalu berharap bahwa Tuhan menuntun ke arah tujuan yang baik. Tuhan memberikan anugerah yang satu, memberikan keanugerah yang lain. Jadi begitulah Daud selalu mempunyai keyakinan bahwa Tuhan selalu memberikan tujuan kepada Daud untuk hal-hal yang baik. Makanya dia selalu berpegang kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan-jalannya. Nah, apalagi Bapak Ibu, menyertai saat bahaya di dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, kita sebagai manusia kadang-kadang pun berada di suatu titik kritis atau titik di mana kita benar-benar tidak berdaya menghadapi suatu masalah. Tetapi ketika kita bersyukur, ketika kita melihat bahwa Allah akan menyertai kita di dalam lembah yang paling kelam, di dalam bahaya, tetapi Tuhan akan memberikan kita suatu jalan keluar, suatu solusi. Nah, itulah pentingnya ketika kita mempunyai Tuhan. Tuhan yang membuat kita bergantung kepadanya setiap saat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ternyata banyak sekali karakter gembala yang digambarkan oleh Daud sebagai raja. Dia menggambarkan Allah itu sebagai gembala yang baik, yang bertanggung jawab, yang penuh kasih setia, menyertai Daud dalam suka maupun duka. Dan Allah adalah gembala yang rela berkorban untuk menghadapi bahaya yang menimpa domba-dombanya. Dia selalu melindungi, ya. Kemudian dia juga menyediakan hidangan di depan lawanku. Jadi Tuhan Allah memberikan suatu garansi, memberikan suatu jaminan, memberikan suatu garansi ketentraman di dalam hidup domba-dombanya. Ketika menghadapi bahaya atau ketika menghadapi masalah, Tuhan akan memberikan ketentraman dan damai sejahtera. Gada dan tongkat itu adalah senjata untuk melawan bahaya, melindungi domba-dombanya dan mengarahkan perjalanan daripada domba menuju suatu tempat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari Mazmur ini, sungguh kita melihat suatu kebesaran Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik, gembala yang bertanggung jawab apa yang sudah diciptakannya, yaitu kita sebagai manusia ciptaannya. Dia akan memelihara hidup kita, dia akan menjaga miliknya, dan apa yang menjadi miliknya, dia menjaganya supaya tidak akan direbut oleh siapapun, dan supaya kita pun terus berlindung kepada Allah, supaya kita berlindung kepada Yesus adalah gembala yang agung. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di dalam Mazmur 23 ini adalah suatu gambaran yang sempurna, seorang gembala yang memelihara domba-dombanya. Dan itu pun merupakan suatu gambaran kita. Kita adalah domba-dombanya dan Tuhan Allah adalah gembala yang agung. Patutlah kita terus berlindung di dalam gembala. Karena kita tahu kita lemah, kita kadang-kadang nakal,
kita kadang-kadang tersesat, tetapi kita tahu bahwa Gembala yang agung akan selalu memelihara kita, akan selalu memelihara kita, akan selalu menjaga kita dari bahaya apapun. Dan Dia akan menyediakan segala sesuatu keperluan. Itu adalah jaminan yang baik, jaminan keselamatan ketika kita akan mendapatkan hidup yang kekal nanti kelak. Tuhan akan memberkati kita terus ketika kita menjadi domba-domba yang menurut, domba-domba yang terus bergantung kepada Gembala yang agung. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa poin pokok doa syafaat. Baiklah, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang menyegarkan kami dan memberikan kami kekuatan. Biarlah firman ini dapat tertanam di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan biarlah kami pun menyadari bahwa Engkau adalah Gembala kami yang agung, Gembala yang selalu memelihara kami, Gembala yang bertanggung jawab atas domba-dombanya. Dan biarlah kami menjadi domba yang baik, domba yang tidak nakal, domba yang terus bergantung kepada Gembala. Terima kasih Tuhan, firman-Mu, biarlah kami pun selalu bergantung kepada Engkau selama kami masih hidup di dalam dunia ini. Bukan tergantung kepada kekayaan, bukan tergantung pada kemampuan kami, ataupun tergantung kepada apapun. Tetapi kami percaya bahwa kami harus bergantung kepada Gembala yang agung, yaitu Tuhan Allah. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan dan untuk negara kami. Biar Engkau berkati, biarlah ketika pesta demokrasi, yaitu pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun depan, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, aman dan damai. Biarlah semuanya merasa semua sebagai sebuah keluarga, dan biarlah ini tidak menciptakan permusuhan atau perpecahan di dalam pemilu tahun 2024 ini. Berkati juga Presiden Joko Widodo beserta para menteri, pejabat tingkat pusat sampai daerah. Berkati mereka dan biarlah mereka pun dapat memimpin kami dengan bijaksana. Berkati juga untuk seluruh program gereja Tuhan, biarlah menjelang saat perayaan Natal bulan depan, biarlah Engkau berkati agar seluruh persiapan panitia maupun pemain drama maupun pemain yang akan menyajikan perayaan, biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik, latihan-latihan dapat berlangsung dengan baik pula. Berkati juga untuk proses pembangunan gereja di Bacem Bumiayu maupun Bacem Wangon, biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati untuk saudara kami yang saat ini terganggu kesehatannya. Berkati mereka yang lansia, yang sudah senior, berkati akan tubuh fisik mereka yang semakin menua, dan biarlah di dalam masa tua mereka, biarlah Engkau terus memelihara dan memberikan kekuatan agar mereka pun tetap bertumbuh secara iman. Berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan, biarlah Engkau berkati agar mereka pun segera mendapat pekerjaan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai kami di dalam segala aktivitas kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, untuk persekutuan doa pagi pada hari ini, kita bersyukur bahwa Tuhan adalah Gembala yang agung dan kita adalah domba-domba yang setia dan penurut. Terpujilah Tuhan, sampai berjumpa di lain hari. Tuhan memberkati kita. Amin.